Cinta kadang datang di saat yang paling tidak kita duga. Bahkan ketika hati belum benar-benar pulih dari luka lama. Namaku Rizka, 35 tahun, ibu dari 2 anak yang kini beranjak sekolah dasar. 4 tahun sudah aku hidup sebagai janda, sejak suamiku meninggal dalam kecelakaan di jalan lintas kabupaten. Hidup di desa kecil membuat segalanya tampak sederhana. Sawah hijau, suara ayam, dan langit luas yang selalu menenangkan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah sederhana. Rasa sepi. Malam-malamku sering diisi dengan duduk di teras, menatap langit penuh bintang sambil menahan sesak di dada. Ada kalanya aku bertanya dalam hati, apakah aku masih pantas dicintai lagi? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku cepat-cepat menepisnya. Hidupku sekarang hanya untuk anak-anak. Cinta bukan lagi prioritas, pikirku waktu itu. Sampai suatu siang, kejadian sederhana mengubah segalanya. Internet di rumah tiba-tiba mati. Awalnya kukira gangguan biasa, tapi setelah seharian tidak membaik, aku menghubungi nomor teknisi di kota. Sore harinya, suara motor tua berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, kulihat seorang pria muda turun, mengenakan jaket abu dan membawa tas peralatan. Wajahnya ramah, senyumnya sopan. "Permisi, ini rumah Bu Rizka. Saya Zaki, dari layanan jaringan," katanya sambil sedikit membungkuk. Aku mengangguk. "Iya mas, silakan masuk. Sinyalnya mati sejak pagi." Zaki berjalan ke belakang rumah untuk memeriksa kabel. Aku mengikutinya, sekadar memastikan. Ia bekerja dengan cekatan, tangannya lincah menyambung kabel yang lepas. Sesekali ia melontarkan candaan ringan. "Wah, ibu tahu letak routernya, hebat juga. Biasanya pelanggan cuma tahu wifi mati." Aku tersenyum malu. Namanya juga sering rusak, jadi belajar sedikit-sedikit. Suara tawanya renyah, tidak dibuat-buat. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, hangat, tenang, dan sopan. Entah kenapa suasana sore itu terasa berbeda. Setelah pekerjaan selesai, Zaki sempat duduk di teras sebentar. Kami mengobrol tentang hal-hal ringan, pekerjaan, harga cabai yang naik, dan anak-anakku yang tiba-tiba keluar menyapa. Zaki menatap mereka sambil tersenyum, lalu bercanda, membuat 2 bocah itu tertawa lepas. Saat itu aku melihat sisi lain darinya, tulus dan lembut. Hari berganti, dan aku pikir pertemuan itu selesai begitu saja. Tapi seminggu kemudian Zaki kembali datang. Katanya ingin memeriksa ulang jaringan pelanggan lain di desa, tapi entah kenapa ia selalu sempat mampir ke rumahku. Kadang membawa roti coklat untuk anak-anakku, kadang hanya menanyakan kabar. "Internetnya masih lancar, Bu?" "Lancar, Mas. Tapi Masnya kok sering ke sini?" Ia tersenyum kecil. "Kebetulan lewat, Bu. Sekalian memastikan pelanggan favorit enggak bermasalah." Aku tertawa, tapi dalam hati ada debar aneh yang tak bisa kusebut namanya. Perlahan, kehadirannya menjadi hal yang kutunggu. Rumah yang dulu terasa sunyi kini terasa hidup setiap kali motor tuanya berhenti di depan pagar. Ia tak pernah berkata manis, tapi sikapnya sederhana dan penuh perhatian. Membetulkan lampu dapur, memperbaiki pagar yang longgar, atau sekadar menemani anak-anakku bermain di halaman. Namun di sela kehangatan itu, ada rasa takut yang diam-diam tumbuh. Aku sadar, aku bukan gadis muda lagi. Aku janda dengan 2 anak. Sementara Zaki baru 30 tahun. Masih muda dan punya masa depan panjang. Apa mungkin perasaan ini punya tempat? Suatu sore hujan turun deras. Dari balik jendela kulihat Zaki datang dengan jas hujan basah, membawa kantong plastik kecil. "Saya bawain pisang goreng, Bu. Pasti belum sempat masak sore ini ya." Aku tertawa kecil. Mas Zaki hafal kebiasaan saya. "Ya." Ia menjawab pelan. "Kalau sering memperhatikan, lama-lama jadi tahu, Bu." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku bergetar. Sejak malam itu, aku sulit tidur. Ada rasa hangat yang lama tak kurasakan lagi, rasa diperhatikan, rasa dianggap ada. Aku tahu, ini mungkin hanya perhatian biasa. Tapi di dalam hati kecilku, ada suara yang berbisik, apa mungkin Tuhan sedang mengetuk pintu hatiku sekali lagi, lewat cara yang tak terduga? Mungkin benar kata orang. Kadang cinta datang bukan dengan janji atau bunga, melainkan lewat sinyal yang tiba-tiba tersambung kembali. Bukan hanya internet, tapi juga hatiku yang lama mati rasa. Sejak hari hujan itu, kehadiran Zaki perlahan menjadi bagian dari keseharianku. Ia datang tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuat rumah ini terasa berbeda. Kadang sore hari ia muncul hanya untuk menanyakan kabar, kadang membantu hal-hal kecil di rumah, memperbaiki genteng bocor, mengganti bola lampu yang mati, atau sekadar duduk di teras
sambil menikmati teh hangat yang kusediakan. Anak-anakku semakin akrab dengannya. Mereka memanggilnya Om Zaki, dan setiap kali ia datang, tawa mereka memenuhi halaman. Zaki punya cara khusus membuat mereka tertawa tanpa berlebihan. Dengan sabar mendengarkan cerita polos anak-anak tentang sekolah, tentang ayam peliharaan yang kabur, atau nilai ujian yang baru dibagikan. Melihatnya bersama mereka kadang membuatku terdiam. Ada sisi kehangatan dalam dirinya yang jarang kulihat dari pria lain. Ia tidak berusaha memikatku dengan kata-kata, tapi dengan tindakan kecil yang tulus. Namun, di balik semua itu, rasa takut pelan-pelan mulai tumbuh. Aku takut orang-orang di desa mulai memperhatikan. Desa ini kecil dan setiap bisik mudah menyebar. Awalnya hanya sapaan biasa dari tetangga yang melihat motor Zaki di halaman rumah, lalu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang terasa menekan. Mas teknisi itu sering kesini ya, Bu Rizka? Wah, internetnya rusak terus, apa hatinya juga, Bu? Mereka bercanda, tapi aku tahu nada di baliknya tak sepenuhnya ringan. Aku mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan diri bahwa semua ini tak lebih dari silaturahmi biasa. Tapi setiap kali Zaki datang, ada debar yang sulit kusembunyikan. Apalagi saat pandangannya menatapku sedikit lebih lama dari seharusnya. Tenang, tapi penuh makna. Seolah ia sedang mengatakan sesuatu tanpa kata. Suatu sore, matahari mulai condong ke barat, langit berwarna jingga lembut, dan angin sawah berhembus pelan. Zaki duduk di teras, menunggu teh buatanku. Mas sering sekali datang, kataku sambil menuangkan teh ke cangkir. Zaki tersenyum. Kalau enggak ke sini, rasanya ada yang kurang, Bu. Aku pura-pura sibuk menatap piring agar tak perlu menatap matanya. Tapi dalam hati, ucapannya bergema lama. Kami duduk dalam diam, hanya suara jangkrik dan desir angin menemani. Lalu tiba-tiba ia berkata pelan, Bu Rizka, saya senang bisa kenal ibu dan anak-anak. Entah kenapa rasanya seperti rumah. Aku menatapnya, dan waktu seolah berhenti. Ada sesuatu di matanya yang membuatku ingin percaya. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut kembali menyusup. Aku tahu, jika aku tak hati-hati, desas-desus akan segera menjadi kenyataan pahit. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakannya. Beberapa tetangga yang biasanya ramah kini menatapku berbeda. Ada senyum setengah mengejek, ada bisik-bisik yang berhenti setiap kali aku lewat. Bahkan ibuku sendiri sempat menegur pelan saat aku mengunjunginya. Riz, kamu hati-hati ya. Orang bisa salah sangka. Kamu perempuan sendiri, Zaki itu laki-laki muda. Desa ini lidahnya tajam. Aku mengangguk, menunduk tanpa menjawab. Tapi dalam hati kata-kata ibu seperti pisau. Bagaimana jika yang kurasakan ini hanyalah kebodohan seorang perempuan kesepian? Malamnya aku duduk di teras, memandangi langit yang mulai gelap. Anak-anak sudah tidur, hanya suara hujan gerimis dan aroma tanah basah yang menemaniku. Lalu ponselku bergetar, pesan dari Zaki. Bu, besok saya kesini lagi ya. Ada yang mau saya bicarakan. Aku menatap layar lama. Ada rasa bahagia sekaligus cemas. Kata-katanya terdengar serius, berbeda dari biasanya. Mungkin ini tentang pekerjaannya, tapi bagian kecil di hatiku berbisik lain. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiran berputar tentang kata orang, tentang pandangan desa, tentang anak-anakku. Tapi di antara semua kekhawatiran itu, ada harapan kecil yang sulit kuingkari. Mungkin besok, langit sore akan membawa jawaban yang selama ini kutunggu. Atau justru menegaskan batas yang tak bisa kami lewati. Aku menarik napas panjang, menatap keluar jendela. Langit malam tampak kelam, tapi di ujung sana masih ada satu bintang yang bersinar paling terang. Entah kenapa aku merasa bintang itu membawa pertanda bahwa sesuatu akan berubah, entah menuju luka baru atau cinta yang sesungguhnya. Dan di bawah cahaya redup itu, aku berbisik pada diri sendiri, jika besok Zaki benar datang untuk bicara tentang perasaan, apa aku siap mendengarnya? Pagi itu udara terasa berat. Langit masih kelabu, sisa hujan semalam menggantung di udara. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan sedikit gemetar. Kata-kata Zaki semalam masih terngiang di kepala. Ada yang mau saya bicarakan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tapi hatiku berdebar seperti gadis remaja yang menunggu pengakuan cinta pertamanya. Lucu pikirku, di usia 35, aku masih bisa merasa seperti ini. Menjelang siang, suara motor bebek tua berhenti di depan rumah. Dari balik jendela kulihat Zaki turun dengan senyum yang sama. Senyum yang entah bagaimana selalu membuat hari terasa lebih hangat. Siang Bu Rizka, sapanya sopan. Aku tersenyum kikuk. Masuk Mas, anak-anak masih di sekolah. Kami duduk di teras. Angin sawah berhembus pelan, membawa aroma rumput basah.
Untuk beberapa saat, tak ada yang berbicara. Hanya suara dedaunan dan detak jantungku sendiri yang terasa terlalu keras. Akhirnya Zaki membuka suara. Bu, saya tahu. Orang-orang di desa mulai ngomongin saya sama ibu. Aku menatapnya, sedikit kaget. Mas dengar juga? Zaki mengangguk pelan. Dengar. Tapi jujur, saya nggak peduli. Saya cuma takut ibu yang jadi bahan omongan. Ada ketulusan di nadanya yang membuatku terdiam. Aku menunduk menggenggam ujung rok. Mas Zaki, saya takut, ucapku pelan. Orang-orang nggak akan ngerti. Mereka cuma lihat janda dan laki-laki muda yang sering datang. Padahal, Zaki menatapku lembut. Padahal apa, Bu? Padahal saya juga nggak tahu lagi harus menempatkan perasaan ini di mana. Hening. Lalu Zaki menarik napas dalam. Saya juga nggak bisa pura-pura, Bu. Saya nggak bisa bilang ini cuma rasa kasihan. Saya punya perasaan. Untuk ibu, waktu seolah berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara. Menembus semua dinding yang selama ini kubangun rapat-rapat. Aku menatapnya lama, mencoba membaca kesungguhan di matanya. Tapi yang kutemukan hanya kejujuran. Mas, suaraku bergetar. Saya ini janda punya 2 anak. Hidup saya sederhana. Dan saya nggak mau Mas jadi bahan omongan buruk. Zaki tersenyum kecil, sorot matanya hangat. Justru karena ibu apa adanya, saya jatuh hati. Saya nggak peduli masa lalu. Saya cuma tahu, setiap kali kesini hati saya tenang. Saya ngerasa pulang. Aku menunduk, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Sudah lama aku tak mendengar kalimat seindah itu. Selama ini aku takut dicintai, takut terlihat lemah. Tapi di hadapan Zaki, semua rasa takut itu perlahan runtuh. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sering beredarnya waktu, bisik-bisik desa semakin keras. Orang-orang mulai membatasi sapa. Ibu-ibu di warung menatap sinis. Bahkan guru anakku sempat bertanya dengan nada halus tapi tajam. Bu, sering ada tamu laki-laki muda ya di rumah? Aku hanya bisa tersenyum kaku. Setiap kata dari mereka seperti duri yang menancap di dada. Malamnya aku menangis diam-diam di teras, hanya ditemani suara jangkrik dan lampu jalan yang redup. Ponselku bergetar. Pesan dari Zaki. Bu, saya tahu ini nggak mudah. Tapi saya nggak akan mundur. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, merasa antara bahagia dan takut. Kenapa cinta selalu datang dengan ujian? Aku tak mencari siapa-siapa. Tapi kini Tuhan justru mengirimkan seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Di pasar, orang-orang membisikkan namaku. Ada yang berpura-pura ramah, tapi aku tahu mata mereka menghakimi. Kadang aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa perasaan ini bukan dosa, bahwa yang datang bukan godaan, melainkan penghiburan yang lama kutunggu. Tapi suara-suara itu terlalu banyak, terlalu keras. Suatu sore aku dan Zaki bertemu di pinggir sawah, tempat biasa kami duduk setiap kali ingin bicara tanpa gangguan. Langit jingga, suara jangkrik mulai terdengar. Aku memandang hamparan padi yang menunduk di terpa angin. Mas, aku mulai pelan. Apa kita nggak salah? Zaki menatapku, matanya teduh. Bu Rizka, kalau hidup harus selalu takut sama omongan orang, kita nggak akan pernah bahagia. Saya nggak peduli apa kata mereka. Saya cuma tahu, saya pengen jagain ibu dan anak-anak. Air mataku menetes lagi. Sungguh, aku ingin percaya padanya. Tapi di satu sisi, aku juga ingin melindungi anak-anakku dari cemooh dunia. Mas Zaki, kataku lirih, saya cuma janda dari desa. Saya nggak punya apa-apa. Ia menggeleng pelan. Saya nggak nyari apa-apa, Bu. Saya cuma nyari hati yang tulus. Dan itu saya temuin di ibu. Kata-kata itu menembus sampai ke dasar hatiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku merasa dicintai bukan karena kasihan, tapi karena keberadaanku sendiri. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, langit tampak jernih. Bintang-bintang bersinar terang di atas desa yang sunyi. Dan di antara kesunyian itu, aku sadar, suara orang mungkin tak bisa dibungkam, tapi hati yang sudah menemukan tempatnya tak akan mudah goyah. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan kami di tepi sawah. Hari-hari terasa lebih tenang, tapi juga lebih sunyi. Zaki tetap datang sesekali, tapi kini dengan jeda lebih panjang. Mungkin ia sengaja memberi ruang agar aku bisa berpikir. Atau mungkin ia pun sedang berjuang melawan bisik-bisik yang tak berhenti berhembus di telinganya. Di desa kecil seperti ini, berita menyebar lebih cepat dari angin. Aku mendengar namaku dibicarakan di warung, di pos ronda, bahkan di pengajian ibu-ibu. Setiap tatapan terasa seperti tudingan. Kadang aku berpura-pura tak peduli, tapi setiap kali melangkah pulang, hatiku tetap terasa berat. Suatu pagi, anak sulungku yang berusia 9 tahun menatapku dengan wajah bingung. Bu, di sekolah teman-teman bilang Om Zaki calon ayah baru kami, ya? Aku tercekat.
butuh waktu beberapa detik sebelum bisa menjawab. Om Zaki teman ibu. Orang baik yang suka bantu kita, jawabku akhirnya. Pelan tapi tegas. Anakku hanya mengangguk, tapi matanya menatapku lama, seolah ia tahu ada lebih dari sekadar itu. Hari itu juga aku sadar, aku tak bisa terus sembunyi di balik ketakutan. Anak-anakku berhak melihat ibunya bahagia, bukan terus hidup dalam bayang-bayang penilaian orang. Sore itu, aku mengirim pesan pada Zaki. Mas, bisa ke rumah? Ada yang ingin saya bicarakan. Tak lama kemudian, motor tuanya berhenti di depan rumah. Wajahnya tampak canggung tapi tetap dengan senyum hangat yang selalu kurindukan. Kami duduk di teras, seperti biasa. Senja mulai turun perlahan, langit berwarna oranye keemasan. Mas Zaki, aku mulai. Saya sudah pikirkan semuanya. Tentang kita. Zaki menatapku serius. Dan, aku menarik napas dalam. Saya tidak ingin bersembunyi lagi. Kalau perasaan ini salah di mata orang, biarlah. Saya lelah menenangkan dunia sementara hati sendiri terus gelisah. Zaki menatapku lama. Ada keharuan yang tak bisa disembunyikan. Ia menggenggam tanganku perlahan, seolah takut aku menariknya. Terima kasih, Bu. Saya tahu keputusan ini nggak mudah. Tapi saya janji, saya akan jagain ibu dan anak-anak. Bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Air mataku mengalir begitu saja. Aku tak menjawab. Hanya menatap langit senja yang kini berubah merah tua. Dalam barisnya aku tahu keputusan ini akan menimbulkan banyak reaksi. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak takut lagi. Beberapa hari kemudian, aku bicara pada anak-anak. Awalnya mereka bingung, tapi saat melihat mataku berkaca-kaca, anak sulungku memelukku dan berkata, "Kalau ibu bahagia, kami juga bahagia." Kalimat sederhana itu menghantamku lebih dalam dari apapun. Di usia sekecil itu, mereka memahami sesuatu yang bahkan orang dewasa sering lupa, bahwa kebahagiaan sejati tak perlu izin siapapun. Keesokan harinya aku berjalan ke pasar. Orang-orang yang biasa berbisik kini menatap dengan berbagai ekspresi. Terkejut, mencibir, ada pula yang diam tak percaya. Tapi aku hanya tersenyum dan menatap mereka balik. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku tidak lagi takut untuk bahagia. Sore itu Zaki datang lagi, membawa sekeranjang buah dan senyum yang sama. Kami duduk di teras, menikmati langit yang perlahan berubah warna. Tangannya menyentuh tanganku pelan, dan kali ini aku tidak menariknya lagi. Tak ada janji manis, tak ada kata-kata besar. Hanya dua hati yang saling memahami tanpa banyak bicara. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang diguyur embun sore. Aku menatap Zaki dan berbisik, "Terima kasih sudah datang ke hidup saya, Mas. Mungkin kalau bukan karena sinyal rusak waktu itu, kita nggak akan pernah kenal." Zaki tertawa kecil. Mungkin Tuhan memang tahu cara paling sederhana untuk mempertemukan dua orang yang sama-sama butuh diperbaiki. Kami sama-sama terdiam, membiarkan senja memeluk kami perlahan. Dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal penting. Kadang cinta datang bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menyembuhkan. Kini aku tahu, kebahagiaan tak selalu berarti hidup tanpa penilaian. Kadang, kebahagiaan justru tumbuh dari keberanian untuk melawan pandangan orang, untuk berdiri tegak dan berkata, "Aku pantas bahagia, apapun kata dunia." Langit malam turun perlahan. Anak-anakku berlari keluar memanggil, meminta makan malam. Zaki berdiri dan membantu menyalakan lampu teras. Rumah ini, yang dulu terasa sepi dan dingin, kini kembali hangat. Bukan karena kemewahan, tapi karena ada yang membuatku merasa pulang. Dan malam itu, sebelum menutup pintu, aku menatap langit gelap yang penuh bintang. Dalam hati aku berbisik, cinta ini mungkin sederhana, tapi keberanian untuk menjalaninya adalah keajaiban terbesar yang pernah Tuhan berikan padaku.